Alhamdulillah rasanya lega gitu Mas, karena udah nggak ada tanggungan lagi kan. Terus bisa fokus untuk menata rencana masa depan. Jujur ya Mas, saya tuh unik, nggak pick me ya. Saya itu unik, saya malah nggak bisa kalau diem. Kalau mungkin Arya tadi itu kan dia harus yang tenang, fokus. Kalau saya harus dengar suara orang lain. Jadi saya tuh paling sering malah di warkop yang ngedengerin musik yang kenceng-kenceng kayak gitu. Saya malah bisa tenang gitu. Kalau di kos, kalau sepi itu malah ketiduran terus kayak nggak produktif gitu. Rencananya sebetulnya udah dapet, Mas, tapi kayak project freelance gitu. Terus ini nanti kedepannya pengen lanjut buat jadi asisten dosen di komunikasi. Skripsinya bahas tentang konstruksi wacana dinasti politik Joko Widodo pada majalah Tempo edisi bulan Februari tahun 2024. Suka sih enggak ya Mas, tapi saya merasa kalau politik itu mempengaruhi kehidupan saya. Saya itu dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi setiap kebijakan politik yang berubah sedikit, saya itu benar-benar yang bisa sampai berubah nasib. Entah itu kebijakan yang bagus, otomatis nasib saya langsung berubah bagus. Terus saya mungkin bisa dibilang bisa menjadi representasi orang menengah ke bawah. Dan saya ngerasa politik itu penting dalam kehidupan kita. Dan komunikasi itu cara untuk mencapai sebuah komunikasi itu sebagai proses yang ada di dalam politik. Berpengaruh nggak terhadap kehidupan Anda sekarang? Ngaruh Mas, karena saya magang. Sebelum saya magang, sebelum periode yang sekarang, ini periode yang kedua. Saya magang, ini periode yang kedua. Sebelum ada efisiensi di akhir tahun 2024, sebelum pemilu, itu bayaran saya sebulan bisa sampai 2,5, padahal itu anak magang. Alhamdulillah sih. Tapi sekarang gara-gara ada efisiensi jadi 1.200.000 dengan job desk yang sama. Mungkin waktu masih mahasiswa masih oke Mas, tapi ketika sudah lulus untuk hidup di Surabaya menurut saya itu agak susah.